Otherworldly Evil Monarch. Bab 9. Judul, Pembersih Meridian Pool Rending. Saat ini, Jun Xie tetap dalam keadaan linglung, tidak ada kejutan atau kegembiraan yang terlihat padanya. Dia terus berlatih seni, mengatur tubuhnya, tampaknya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Art of Unlocking Heaven's Fortune ini benar-benar misterius yang tak terukur, jenis keterampilan paling unggul sejak zaman dahulu. Bahkan jika masih ada surga, jalur kultivasi selalu merupakan tindakan menentang surga, yang menguji watak seseorang. Sedangkan untuk bagian pemula dari skill ini, sangat sulit untuk berlatih secara ekstrim. Selain ketekunan dan kemauan yang gigih, seseorang juga harus diberkati dengan kesempatan besar ini. Jadi, sejak lama, bahkan jika seseorang mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci ini, kemungkinan mereka untuk berhasil sangat rendah. Memikirkannya, jika hati praktisi tidak teguh, orang itu kemungkinan besar akan menyerah setelah berlatih ratusan kali dan tidak melihat hasil apapun. Tingkat kebodohan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Selain itu, jika roh seseorang lebih lemah, kecil kemungkinan mereka akan mampu menahannya. Dari sudut pandang para kultivator, orang aneh seperti Jun Xie yang dapat menjalankan latihan rutin hingga ribuan kali hanyalah salah satu dari jenisnya. Bahkan jika beberapa orang memiliki ketekunan seperti ini, tanpa kesadaran spiritual yang cukup kuat, mereka akan menderita penyimpangan qigong. Adapun Jun Xie, dia kebetulan memiliki semua karakteristik yang benar yang diperlukan untuk mempraktikkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Jun Xie selalu menjadi tipe orang yang sangat pantang menyerah. Begitu dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia tidak akan pernah mengubahnya. Singkatnya, dia adalah orang yang memiliki ketekunan yang tinggi. Singkatnya, dia adalah zombie otak yang mati. Tanpa menabrak tembok, mereka tidak akan pernah kembali. Tapi Jun Xie adalah raja dari semua zombie mati otak yang akan menabrak tembok sampai dia menerobos tembok dan masih belum menoleh ke belakang. Hari ini, dia yang telah mulai mempraktikkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci ini dapat dibandingkan dengan kura-kura yang keluar dan menabrak kura-kura. Ternyata mereka satu keluarga. Selain memiliki karakter dan pola pikir yang tepat, keberuntungan Jun Xie juga berperan besar. Mendapatkan pagoda Hongjun adalah berkah terbesar bagi Jun Xie. Jika dia tidak beruntung mendapatkannya, maka dia tidak akan memiliki harapan untuk melangkah di jalan ini. Selain itu, jiwa Jun Xie adalah salah satu yang telah pindah, kesadaran spiritualnya tidak mungkin lemah. Dengan bantuan pagoda Hongjun, kondisi tubuh Jun Moxi dipulihkan sementara kesadaran spiritualnya menjadi lebih kuat. Semua faktor ini bertambah, memungkinkan dia untuk tiba-tiba menerobos rintangan berat pertama hanya dalam waktu 1 malam. Pencapaian ini tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kemungkinan besar juga akan menjadi tidak dapat diulang. Istana Niwan di dalam pikirannya mulai berdenyut dengan kekuatan yang lebih kuat, akhirnya mulai mengikuti pola yang teratur. Semakin panas dan panas, kulit putih Jun Xie perlahan menjadi benar-benar merah. Pada saat ini, fajar sudah menyingsing dan langit cerah. Jun Xie dapat dengan jelas merasakan bahwa ki di dalam tubuhnya, yang seperti benang sutra halus menjadi lebih hidup saat mereka secara bertahap terhubung bersama untuk membentuk garis. Ketika utas terakhir bersatu bersamaan, benar-benar terhubung satu sama lain, Jun Xie tiba-tiba merasakan cahaya cemerlang hidup di hadapannya. Cahaya itu dipenuhi dengan bintik-bintik warna-warni dan beragam, seolah-olah seluruh bunga di dunia telah mekar di depan matanya. Pijaran dari ketujuh warna berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, raungan menggelegar keluar dari kepalanya, tiba-tiba disertai petir. Guntur dan petir bergemuruh. Namun, mata Jun Xie tetap tertutup. Ini berarti bahwa semua ini terjadi dalam kesadarannya. Ini adalah rintangan pertama dari Art of Unlocking Heaven's Fortune. Calm Heart. Meskipun Jun Xie dapat dengan jelas melihat suasana aneh ini, dia juga ingat dengan kuat bahwa ketika dia mulai berlatih, dia telah menutup matanya. Perumpamaan ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak dapat dia lihat, namun dia dapat melakukannya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa semua yang ada di hadapannya tidak lebih dari ilusi. Dengan pemikiran itu, Jun Xie memilih untuk mengabaikannya, melanjutkan latihannya. Wajahnya adalah topeng ketidakpedulian. Boom! Mirip dengan bom, ledakan meletus di dalam lautan kesadaran Jun Xie. Tubuh Jun Xie tiba-tiba kejang, merasa seolah-olah tubuhnya telah kehilangan sesuatu yang pernah menjadi bagian darinya. Rohnya bergoyang,
dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dari kejauhan. Dia kemudian pingsan. Seteguk darah ini jatuh ke spray putih di tempat tidur, tetapi anehnya warna hitam muncul darinya, tampaknya merupakan zat padat. Tanpa diduga, itu tidak mengalir ke bawah, dan tampak seperti sepotong arang hitam. Tubuh Junxie jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak tanpa sadar. Sekali lagi, cairan gelap perlahan dipaksa keluar dari pori-pori kulitnya, perlahan membuat jubah berwarna terang Junxie basah, sedikit demi sedikit, menjadi hitam. Ini adalah hasil sebenarnya dari Full Rending Meridian Cleanser. Sebelumnya, ketika tubuhnya telah mengeluarkan lapisan kotoran, itu hanya kotoran di dalam kulit dan otot paling banyak. Saat ini, apa yang dia paksakan keluar dari tubuhnya adalah kotoran di dalam kerangka dan organ dalamnya. Adapun darah yang Junxie keluarkan, itu adalah kotoran di dalam 5 organ, yang paling sulit dari semua bagian tubuh manusia untuk dibersihkan. Situasi Junxie saat ini, dari sudut pandang orang-orang yang mengolah jalan Dao, tidak lain adalah proses pelepasan. Artinya, mulai sekarang, dia telah melarikan diri dari belenggu harta benda dan keinginan duniawi. Dia secara resmi memasuki jalur kultivasi. Bagi mereka yang berlatih di jalan, mencapai tahap pelepasan akan didahului oleh pengalaman yang agak menyakitkan dan panjang. Ada orang yang menghabiskan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mencapai alam ini. Beberapa bahkan menghabiskan seluruh hidup mereka dengan sia-sia dan gagal mencapai tahap ini. Namun, Junxie mencapainya dalam rentang 1 malam. Ini benar-benar keajaiban di antara keajaiban. Jika berita ini tersebar, kemungkinan tidak ada pertapa yang akan mempercayainya. Jelas, ini bukan karena tubuh Junxie istimewa, atau karena kekuatan spiritual tingkat tinggi Junxie. Alasannya ada di tempat lain, dan itu tidak lain adalah kabut putih. Kabut putih adalah faktor terpenting, karena ini adalah bentuk paling murni dari ki spiritual dari langit dan bumi. Namun, Junxie belum menyadari hal ini. Di kehidupan sebelumnya, Junxie adalah seorang ahli seni bela diri, tetapi tidak pernah menemukan dunia kultivasi. Dari sudut pandangnya, semua yang disebut kultivasi untuk mencapai keabadian tidak lebih dari subjek yang tidak masuk akal. Dengan demikian, bahkan jika dia menyadari apa yang telah terjadi pada tubuhnya, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bahwa dia memiliki keberuntungan yang luar biasa besar. Ketika Junxie bangun, dia menemukan dirinya berada di dalam tong besar berisi air hangat yang menyelimuti tubuhnya. Ada juga 2 tangan lembut kecil yang bekerja keras, menggosok tubuhnya. Membuka matanya, dia melihat pelayan muda, kekecil. Kepalanya basah karena keringat dan wajahnya memerah karena panas. Tangan kecilnya memegang selembar handuk lembut, dia terengah-engah saat dia membersihkan tubuhnya dengan itu. Bibir mungilnya terkatup rapat, wajahnya dipenuhi ekspresi malu, hampir menangis. Sepasang matanya yang cantik sengaja diarahkan ke atas, hanya menatap ke bawah sesaat ketika ada kebutuhan untuk menggosok area lain. Setelah itu, dia akan mengalihkan pandangannya lagi. Ekspresi malu gadis kecil ini terlalu manis. Memikirkan hal ini, pikiran Junxie tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa dia sebenarnya telanjang bulat. Tidak dapat menghentikan rasa malunya sendiri, dia terbatuk 2 kali dan berkata, "Aku akan melakukannya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia meraih handuk di tangan Little Ke. Memberikan teriakan terkejut, kekecil berlari jauh sambil memegangi handuk. Dia gemetar saat menatap Junxie, matanya dipenuhi rasa panik. Tuan muda, kamu sudah bangun?" Junxie menghela nafas tak berdaya dan menjawab, "Jika aku belum bangun, apakah kamu sedang berbicara dengan hantu sekarang?" "Hantu? Ah!" Kekecil menjerit lagi. Kali ini Junxie tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa dengan jelas melihat saat rambut kecil di wajahnya berdiri, wajahnya menjadi pucat pasi seolah-olah dia benar-benar telah melihat hantu. Junxie kembali menghela nafas. "Berhentilah berteriak, meskipun ada hantu, wajah mereka mungkin tidak seseram milikmu, penampilanmu benar-benar pantas dipuji." Bang! Pintu-pintu kediaman meledak terbuka dengan keras dan sesosok pendukung berjalan masuk, mengambil langkah besar setiap kali. "Moxie, kamu sudah bangun? Apa yang terjadi?" Itu tidak lain adalah kakek Jun. Di belakangnya ada beberapa pengawal. Suara kakek Jun dipenuhi dengan amarah,
Dia baru saja selesai memberikan ceramah yang menggelegar kepada 36 pengawal yang ditugaskan untuk melindungi Jun Xie. Apa yang terjadi kemarin bisa dianggap sebagai kecelakaan yang tidak terduga, tetapi bagaimana dia bisa menduga bahwa itu akan terjadi lagi hari ini? Emosi kakek Jun sepenuhnya dipicu sampai meledak. Apakah keluarga Jun aku terlihat mudah bagi kalian? Apakah kamu pikir kamu dapat menindas kita dengan mudah? Sepertinya senior ini harus menunjukkan sebagian dari kekuatanku. Jika semua orang memutuskan untuk menargetkan cucuku, lalu bagaimana kita akan menghabiskan sisa hari-hari kita? Kakek Jun berasumsi bahwa pingsan Jun Xie karena upaya pembunuhan.